Halo, nama saya Yurika Mulyasari, usia saya 52 tahun, saya dari Bogor. Datang ke camp ini tujuannya adalah untuk lebih memahami arti makna kesehatan sehingga saya bisa hidup lebih berkualitas dan berbagi inspirasi untuk orang-orang terdekat saya atau teman-teman di sekeliling. Ini adalah camp yang terpanjang yang pernah saya lalui karena sebelumnya kalau saya ikut kelas tentang kesehatan itu paling cuma 1 hari ya. Karena memang muatan materinya cukup banyak sehingga harus dibagi beberapa hari. Menarik sekali adalah karena banyak sekali ternyata meditasi yang bisa kita praktekkan gitu. Dan itu memang harus dilatih. Setelah pulang dari camp ini, saya berharap bisa melatih itu sehingga keluhan yang selama ini saya rasakan bisa lebih baik teratasi dan saya bisa menjadi orang yang lebih positif. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi. Oh, mengenai makanan di camp ini. Ayo Ma, di camp ini saya suka sekali karena kita kan diatur ya. Jujur saja sebenarnya buat saya kalau itu sayurnya kurang karena saya pemakan sayur yang cukup banyak di rumah. Tapi mungkin sudah dibantu dengan beras merah ya. Nah biasanya kalau di rumah itu saya makan beras merah agak kembung sih biasanya. Tapi kalau di sini pagi siang malam makan beras merah aman. Mungkin karena dibantu dengan promik ya, terus kefir. Lalu gurunya ya pasti orang-orang yang luar biasa ya. Ada Bu Shinta, ada Pak Rahmat, ada Pak Jarot. Lebih bagus lagi kalau memang materinya lebih banyak gitu. Tapi ini juga kan udah lumayan ya 7 hari. Kebayang sih harus camp berapa hari. Tapi mungkin sarannya ada juga sih materi misalnya tentang tadi kan karena Bu Sinta kan bicara tentang energi ya. Energi dari tumbuhan dan bunga misalnya. Sedikit saya tahu kan bunga berwarna anu itu mengandung apa energinya dan itu cocok dengan keluhan untuk penyakit apa, seperti itu. Perubahan yang dirasakan alhamdulillah sih ya, saya dapat teman-teman yang luar biasa di sini. Artinya apa? Saya bisa dapat insight tentang pengalaman mereka yang beragam gitu. Walaupun mungkin secara langsung tidak berpengaruh kepada saya, tapi mungkin untuk di kemudian hari itu menjadi silaturahmi yang bermakna yang bisa saya ambil manfaatnya dan pastinya berguna. Tinggal saya mempraktekkan ya. Lalu kesadaran yang didapat terkait dengan pesan cinta. Kesadaran yang saya sih berharap saya semakin eling ya. Semakin sadar, artinya kita harus mengkondisikan ketika camp ini sudah selesai, kita harus mengkondisikan bagaimana kesadaran itu tetap terjadi. Kita harus mempraktekkan, kita harus berpikir positif, kita harus melatih, dan ketika masalah itu timbul, kata Bu Sinta jangan dipermasalahkan gitu ya, jadi berdamai. Kalau selama ini kan kalau ada sesuatu yang menurut saya masalah, saya membuat benteng gitu. Kalau dalam sudut pandang saya nggak mau ribut, peace gitu. Tapi ternyata itu salah gitu. Kita harus, oke lah membuat benteng, tetapi ada pintu yang harus kita buat sehingga kita bisa masuk ke sana pada saat kita siap ya. Pada saat kita siap kita masuk ke sana, kemudian mengenal yang menjadi hambatan itu sehingga bisa merefleksi apa yang harus kita lakukan untuk mengkoreksi, untuk mengevaluasi, untuk melakukan perubahan-perubahan menuju kebaikan. Itu yang insight yang saya dapat. Mungkin yang agamis itu adalah materi mediasi kematian ya, yang terakhir ya. Nah itu sudah agak lelah saya ya, dalam quote and quote agak ngantuk. Jadi itu nggak dapat. Saya tertidur, terbangunnya gara-gara saya pengen ke toilet. Karena sakit perut, jadi ya itu agak miss tuh di situ tuh. Tapi kalau
Visualisasi tentang kematian itu sudah saya dapat ketika belajar meditasi yang kedua. Itu saya udah dapat itu, kematian itu seperti apa. Dan alhamdulillah sepertinya ya saya meninggal dalam keadaan bahagia tuh, dikelilingi oleh banyak orang yang tidak terlalu sedih dengan kepergian saya atau tidak juga yang bersuka cita, artinya mereka mengikhlaskan. Dan lucunya saya tetap pakai baju biru. Aneh ya. Jadi mau melakukan aktivitas apapun dalam visualisasi itu saya selalu memakai baju biru. Dalam keadaan meninggal pun saya memakai baju biru. Harusnya kan nggak pakai baju ya kalau orang meninggal. Lalu pesan-pesan buat para sahabat lain yang masih sedang sakit, sama-sama saling menguatkan untuk mencari dukungan. Jadi carilah komunitas yang bisa membuat energi kita tetap stabil atau tetap tinggi. Tontonlah tontonan yang menarik, jadi jangan terpengaruh dengan sosial media ataupun TV ataupun radio yang membuat kita resah. Makanya saya sebetulnya nggak begitu suka kemarin ketika kita sesi olahraga, walaupun musiknya ngebeat ya, tapi syairnya dawa yang itu tuh buat saya, aduh, vibe-nya takut kalau terjadi berulang-ulang itu ya, kita mengiyakan gitu. Saya sih kalau nonton film biasanya saya paling suka nonton drakor yang komedi yang bisa membuat saya terbahak-bahak. Atau kalau dulu tuh OPJ, sekarang masih ada nggak sih? Nggak ada ya OPJ. Ya paling enggak saya nonton Cak Lontong gitu kan. Terus saya nonton Andre itu apa ya? Oke Pak ya? Lapor Pak. Nah itu. Yang seperti itulah. Ya semoga kita bisa bertumbuh bersama orang-orang yang kita cintai, bersama para sahabat. Dan kalau kita kuat mungkin kita bisa memberi pengaruh pada orang-orang yang kita benci. Oh bang, jangan sampai benci ya. Kalau kita mau endingnya baik ya tidak bolehlah ada orang yang kita benci. Kalau kata suami saya, kalau ada orang yang nyebelin itu harus kita anggap bahwa mereka tidak sepintar kita. Artinya level pengetahuan mereka masih tidak sepaham kita. Jadi ya harus dimaklumi gitu. Eng. Terima kasih.